Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengingatkan pada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur atas kehendak Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, terutama nikmat Islam, nikmat iman, sehingga detik ini, saat ini kita dapat menjalankan, dapat memeluk dan menjalankan agama Islam. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kiamat, di yaumul hisab nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kesempatan kali ini saya ada di tempat kerja istri saya. Ini ada di SMP IT Insan Kamil Karanganyar, di Jalan Kapten Mulyadi ya tepatnya ya. Nah, nomor berapa saya kurang tahu. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya kerukunan, pentingnya ukhuwah Islamiyah. Jadi teman-teman yang terutama ada di organisasi dakwahnya, Rohis atau LDK atau apapun itu, ini harus memperhatikan adab-adab atau tata cara kita dalam berinteraksi dengan teman-teman kita. Egoisme, kemudian tekanan-tekanan, kemudian instruksi dari para atasan kita di organisasi yang kadang-kadang itu menyebabkan kita ini justru jauh dari apa yang kemudian dinamakan dakwah. Kita lebih mengedepankan apa yang kemudian menjadi ego kita. Kita lebih mengedepankan apa yang kemudian kita ini serasa ingin diakui oleh orang lain. Saya ini ada di sini sebagai ketua loh, saya di sini sebagai sekretaris loh, saya di sini sebagai bendahara dan lain sebagainya. Atau teman-teman yang lain mungkin yang merasa menjadi anggota saja itu merasa minder. Saya di sini hanya seorang anggota, saya di sini apalah, bukan, saya di sini tidak berarti apa-apa. Ini teman-teman semuanya, posisi-posisi apapun di dalam sebuah organisasi dakwah, entah itu di dakwah sekolah atau dakwah masyarakat, entah itu apapun namanya, itu kita tidak boleh gitu ya mengedepankan apa yang namanya posisi ataupun jabatan kita, itu tidak boleh. Namun demikian, posisi kita ini kemudian diberikan amanah sebagai ketua atau pengurus itu adalah sebagai titipan atau sebagai cara Allah untuk menguatkan antum semua ini menjadi orang-orang yang di kemudian hari bisa menjadi pemimpin. Nah, untuk teman-teman yang menjadi anggota saja, kayak saya ini juga anggota, ini belajar menjadi orang yang bisa mendengarkan, menjalankan amanah atau instruksi dari atasan kita. Kita akan diuji di situ dengan hati kita ini bisa menerima atau tidak. Walaupun kita ini cuma sebagai anggota saja, itu disitulah kemudian Allah memberikan ujian untuk menguatkan kita, bagaimana kita bisa menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh para atasan kita, yaitu ketua, kadep atau kadif, sekum atau sekretaris departemen dan sebagainya. Ini merupakan cara-cara Allah untuk menguatkan kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu diterangkan bahwasanya tidak sempurna iman seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya itu seperti mencintai dirinya sendiri. Maka teman-teman terutama yang ada di organisasi dakwah, kalau di SMA ya ada Rohis, ya kan, kalau di kampus ada semacam LDK atau SKI, itu
Ya semua itu saling memiliki, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai egoisme ya kan itu menjauhkan antum dari teman-teman gitu. Walaupun antum memiliki ide yang bagus ya kan, ide antum itu sangat logis, tapi kemudian antum memiliki banyak yang teman, antum seharusnya itu lebih mementingkan kerukunan dengan teman-teman ya kan. Usulan antum mungkin bagus, tapi belum tentu teman-teman yang itu menyukainya, atau teman-teman yang mayoritas itu menerima usulan antum. Maka disitulah kita kemudian diuji oleh Allah, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang bisa mementingkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan kita sendiri. Itu ya teman-teman semuanya. Di hadis tadi sangat cocok untuk para aktivis dakwah, bahwasanya kita ini hanya hamba Allah, sama-sama hamba Allah yang makannya itu nasi semuanya, minumnya juga air, tidak ada yang minumnya oli, tidak ada yang makan itu batu. Maka ya biasa-biasa saja lah, jangan sok gitu ya, ketika jadi pengurus jangan sok, jadi anggota jangan minder begitu. Saya Muhammad Taufik Badri, hanya juga seorang hamba, mengucapkan taqabbalallahu minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, walaupun agak terlambat tapi tidak apa-apa. Segala salah selama 1 tahun ini mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kemudian apabila saya dan teman-teman semuanya memiliki kesalahan, saling memaafkan, dan amalan kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Sekian kultum dari saya ini, teman-teman, dilihat ya, ini kebaikan yang insya Allah bermanfaat, dan kalau ingin menyebar itu lebih baik lagi karena amal jariah teman-teman juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.